Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020, di GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih dalam bentuk online, karena kita sedang mengalami masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19. Ibadah kita pada hari ini mengambil tema menjalani hidup sebagai orang pilihan dan pemenang yang akan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan dengan firman yang diambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 39. Pada ibadah ini kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Ostentus. Untuk itu, jemaat bersama majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum kita memasuki ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu kami tekankan pada ibadah ini. Yang pertama adalah peneguhan dan pemberkatan nikah. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 10 WIB di GKI Pengadilan Bogor akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan atas diri Saudara Adrio Ferdinand, anggota Jemaat GKI Bogor Baru, dengan Saudari Clarissa Lois Miranda, anggota Jemaat GKI Pengadilan. Apabila ada saudara-saudara yang belum dapat memberikan dukungannya karena alasan yang didasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, keberatan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum tanggal 26 Juli 2020. Agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Yang kedua, persembahan. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan menyampaikan persembahan syukurnya selama menjalani ibadah online, dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu, pertama, memasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja pada saat ibadah sudah normal kembali. Atau yang kedua, ditransfer ke rekening Bank BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor account 095 5003999 atas nama GKI Bogor Baru. Untuk memudahkan bendahara majelis dalam proses administrasinya, antara persembahan untuk gereja induk dan pos jemaat, mohon kepada jemaat ketika mentransfer persembahannya dapat diberikan kode khusus 01 untuk persembahan yang ditujukan ke jemaat induk GKI Bogor Baru dan 02 untuk persembahan yang ditujukan ke pos jemaat Sentul. Sebagai contoh, jika jemaat akan memberikan persembahan sebesar Rp100.000, maka untuk gereja induk Bogor Baru, jemaat mohon mentransfernya menjadi Rp100.001. Sedangkan untuk yang ingin memberikan persembahannya kepada pos jemaat Sentul, dapat mentransfernya menjadi Rp100.002. Yang ketiga, mengenai atestasi masuk. Diberitahukan kepada jemaat Majelis GKI Bogor Baru, kita telah menerima surat permohonan atestasi masuk pada tanggal 5 Juni 2020 dari Majelis Jemaat GKI Pinang Sia atas diri Saudari Mita Swastiyati dengan alamat Jalan Pangkalan Raya, Gang Haji Kosim nomor 1 Bogor. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami di Jemaat GKI Bogor Baru. Kami berharap kiranya Saudari Mita dapat ambil bagian di dalam pelayanan dan juga pengembangan talenta di GKI Bogor Baru demi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, demikianlah penekanan warta Jemaat Minggu 26 Juli 2020. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta Jemaat yang dikirimkan kepada jemaat dalam bentuk elektronik. Terima kasih atas doa dan perhatian kita semua. Sebelum ibadah dimulai, mari jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa, sudah 18 minggu kita beribadah di rumah masing-masing. Sudah mulai muncul kerinduan untuk kita bisa segera bertemu kembali
Namun, di atas semua itu kita bersyukur karena ada hal-hal yang baik yang muncul selama masa pandemik ini. Kita diberi kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Namun kita tahu bahwa Allah berdaulat atas seluruh alam semesta ini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dan memuliakan Dia, Dia yang layak menerima pujian dari segenap kita di alam semesta ini. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan bersorak-sorai-lah, hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bernada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Saudara-saudara, kita dasari ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka pada ibadah minggu ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Inilah jawaban Salomo ketika diberi kesempatan untuk meminta apa saja yang akan dikabulkan Tuhan. Salomo memohon hikmat kepada Tuhan, suatu jawaban yang mungkin mengagetkan banyak orang jika mendengarnya. Salomo tidak meminta kekayaan atau umur panjang. Ia tidak minta berkat materi dan tidak meminta hal-hal yang berhubungan dengan pemuasan dirinya sendiri. Ia justru meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat menyelesaikan tugas yang berat sebagai Raja Israel. Permintaan Salomo akan hikmat Tuhan seharusnya lah menjadi permintaan kita juga kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Kita memerlukan hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikannya. Hikmat yang daripada Tuhan akan memampukan kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang dipilih dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Itulah sebabnya mari kita memuji Tuhan dengan melantunkan, Kaulah ya Allah, Kaulah Tuhan, surya hidupku. Yang Allah engkau
Oleh kasih Tuhan, kita telah menerima kasih Kristus dalam kehidupan. Namun dalam keterbatasan dan kelemahan, bukankah kita kerap gagal mewujud nyatakan kasih Kristus? Seringkali keinginan daging kita menjadi penghalang untuk taat kepadanya. Karena itu marilah kita memohon ampunan dari Tuhan atas hal-hal yang telah kita lakukan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdoa pribadi. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Ampuni kami ketika kami memahami hal yang baik dan yang jahat, namun sebagai warga gereja kami lebih cenderung melakukan hal yang jahat. Pulihkanlah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami, bimbinglah kami, supaya kami benar-benar bertekun hidup sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Bapa di surga, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah dari Mazmur 119 ayat yang ke-132. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Umat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Setelah mendapat pengampunan, Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan baik yang boleh kami jalani. Kami bersyukur sebab kami sudah diampuni, juga diberikan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan dengan cara mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita baca dari Roma pasal 8, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan buat saudara-saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa
dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara, kita sudah menjalani ibadah di rumah, bekerja dari rumah, membatasi kegiatan kita selama kurang lebih 5 bulan. Nah, dalam masa yang cukup panjang ini, kira-kira bagaimana sekarang sikap saudara? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara? Apakah ada yang malah semakin putus asa karena melihat, aduh, ini nggak tahu kapan berhentinya, kapan bisa beraktivitas lagi, kapan saya bisa bekerja lagi? Atau ada yang sudah cuek, sudahlah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah jalanin aja. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang penting kita, ya sudah, menjalani hidup apa adanya. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana respon saudara menjalani 5 bulan yang berat, yang sekarang sudah kita lewati. Tetapi hari ini Tuhan mau menyampaikan kita sebuah pegangan yang sangat kuat, agar kita bisa menjalani waktu ke depan yang kita tidak tahu lebih mudah atau lebih susah sebagai pemenang. Saudara dan saya boleh yakin karena kita dipilih oleh Tuhan, maka apapun yang terjadi ke depan, kita tahu satu hal yang pasti, kita menjadi pemenang. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, kita mendapatkan satu prinsip iman yang pokok tentang siapa saya dan saudara-saudara. Sekali lagi, prinsip iman pokok tentang siapa saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, kehidupan Kristiani itu adalah kehidupan yang dijalani karena kita tahu kita ini disayang oleh Tuhan. Bukan karena saya hebat, saudara kuat, bukan karena saudara istimewa, saya istimewa, bukan. Tapi kita adalah orang-orang yang disayang, dicintai oleh Tuhan. Bagaimana bentuk cinta Tuhan? Ini yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara lihat, Rasul Paulus mengatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Ketika saudara baik, di situ Allah bekerja. Ketika saudara tidak baik keadaannya, di situ Allah bekerja. Ketika kita menjalani hidup dengan lancar-lancar, pekerjaan baik, usaha sukses, kesehatan prima, keluarga harmonis, itu karena pekerjaan Allah. Tetapi juga ketika kita berada dalam pandemi yang sekarang susah, membuat kita betul-betul keras berpikir untuk bisa bekerja, untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa tetap produktif tetapi sehat. Di situ juga Allah ikut bekerja. Ketika saat ini saudara melihat ada pergumulan-pergumulan berat yang menurut saudara kayaknya tidak mungkin bisa saudara lewati, di situ juga Allah ikut bekerja. Nah, ini menarik saudara. Saudara dan saya itu merasakan cinta kasih Allah bukan hanya ketika hidup kita baik, semua normal, pekerjaan lancar, bisnis bagus, kesehatan prima, bukan hanya itu. Dalam segala sesuatu Allah ikut bekerja. Nah, yang penting juga untuk direnungkan, pekerjaan Allah di dalam segala sesuatu yang kita jalani itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, artinya begini, saudara, selain harus bisa melihat pekerjaan Allah dalam hal buruk, baik, sehat, sakit, kurang, berlebih, saudara dan saya juga harus punya kesadaran bahwa itu hanya mungkin kita rasakan kalau kita mengasihi Allah. Kebaikan itu bukan buat egoisme kita, kebaikan itu bukan untuk memenuhi ambisi saudara-saudara, tetapi kebaikan itu pertama-tama mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi rupa-rupanya nggak semua orang juga bisa melihat kebaikan Allah dalam hidupnya kalau orang itu tidak mengasihi Allah. Kalau orang itu tidak mencintai Allah. Dan orang yang demikian disebut orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Maka saudara-saudara menjadi sangat penting bagaimana kita menselaraskan tujuan hidup kita dengan rencana Allah. Bagaimana ketika saudara bekerja di masa-masa sulit atau di masa-masa mudah, bagaimana ketika menjalani keluarga ketika harmonis atau tidak harmonis, semua itu harus diselaraskan dengan tujuan atau rencana Allah. Dan kita terus mengasihi Allah. Nah, kalau itu terjadi, maka saudara dan saya bisa melihat Allah ikut bekerja. Termasuk dalam pandemi COVID-19 yang betul-betul membuat kita berubah dan mengalami banyak penyesuaian-penyesuaian dalam hidup. Nah, pertanyaan penting dari ayat 28 ini, apakah saudara dan saya betul-betul mengasihi Allah dan meyakini bahwa kita terpanggil untuk menjalani rencana atau tujuan Allah? Apa Pak tujuan Allah? Apa Pak rencana Allah? Ini yang Rasul Paulus kemudian sampaikan dalam ayat 29 dan ayat 30. Mari kita memeriksa masing-masing pribadi kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saya dan saudara-saudara dipilih dari semula oleh Allah, ditentukannya dari semula. Predestinasi. Ditentukan sebelum saudara dan saya lahir ke dunia, direncanakan sebelum kita ada oleh Allah untuk
Di sini dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, maksudnya Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara-saudara, tujuan hidup orang Kristen itu bukan untuk sukses secara dunia, bukan untuk punya banyak harta, bukan untuk meraih kekuasaan, bukan untuk bahagia. Tujuan orang Kristen yang sudah dipilih Allah dari semula direncanakan untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Allah di sini dikatakan supaya Yesus, anaknya itu menjadi saudara sulung saya dan saudara-saudara. Nah, kalau anak-anak muda sekarang sering menyapa dengan bro, sis, atau pelapak online sering bilang sis, bro, mau beli yang mana? Mau pilih barang yang seperti apa? Sebetulnya itu bermula dari tradisi Kristiani. Orang-orang Kristen itu melihat satu sama lain, dirinya adalah saudara. Saya saudara Bapak Ibu saudara saya secara rohani. Kita semua keluarga rohani, brother and sister in Christ. Kita adik kakak, tetapi kakak yang sulungnya adalah Kristus. Nah, gambaran ini penting saudara-saudara untuk membuat kita sadar kalau kita adalah saudara satu sama lain dan Kristus adalah saudara sulung, maka seperti saudara itu punya kemiripan. Maka saya, saudara-saudara, bapak ibu, opa oma harus punya kemiripan sifat dengan Tuhan Yesus. Maka kalau kita dikatakan kita anak-anak Allah, itu artinya bukan anak dilahirkan secara biologis, tetapi kita lahir dari rahim Allah. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Roma 8 ayat 1 sampai 17, di situ dikatakan kita lahir dari roh Allah. Kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Maka kita berhak mengatakan kalau diri kita adalah anak-anak Allah sebab bisa mencerminkan sifat sebagai anak Allah seperti Kristus, saudara sulung saya dan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa tidak semua orang Kristen hidupnya sama seperti Yesus? Kenapa ada orang Kristen yang pelit, egois, pemarah, kasar, pendendam, sulit memaafkan? Nah, orang-orang Kristen seperti itu tidak mengalami atau lebih baik tidak menerima karya Allah di dalam Kristus yang menurut Paulus harusnya bisa dirasakan seperti ini karyanya. Ya, saya bacakan buat kita. Ayat 30, mereka yang sudah ditentukan dari semula untuk menjadi seperti Kristus, mereka dipanggil. Dan mereka yang dipanggil dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Jadi ditentukan dari semula, dipanggil, dan dia dibenarkan. Dan dia dimuliakan. Nah, saudara tidak boleh ngerasa diri saudara dipanggil menjadi anak Tuhan. Dipilih menjadi anak Tuhan. Ditentukan menjadi anak Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak merasa atau mengalami kuasa Allah yang membenarkan saya dan saudara-saudara melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dibenarkan. Nah, banyak orang Kristen cuma di kepala bilang, oh ya, Yesus mati buat saya. Yesus berkorban buat saya. Tetapi orang-orang itu tidak betul-betul mempercayai dengan imannya. Mengasihi Allah dengan seluruh akal,
hati, jiwa, seluruh keberadaannya, dan meyakini bahwa Yesus yang tersalib 2000 tahun lebih yang lalu itu tersalib untuk membenarkan saya yang berdosa ini. Kalau ini tidak dialami, saudara dan saya tidak akan betul-betul bisa menghidupi panggilan kita sebagai orang yang ditentukan untuk menjadi seperti Kristus. Nah, itu sebabnya orang-orang Kristen ada yang egois, pemarah, pemabuk, pezina, melakukan banyak hal-hal yang berbeda dengan sifat-sifat Kristus. Karena itu saudara-saudara, ini yang ingin Tuhan katakan untuk kita semua hari ini, minggu ini. Apakah saudara betul-betul mengalami karya Allah di dalam Kristus yang sudah memanggil, membenarkan, dan kita tahu akan memuliakan kita nanti di akhir zaman. Seperti khotbah, saya tidak salah 2 minggu lalu. Kita dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, yang kedua, di ayat 31 sampai ayat 39, Rasul Paulus kemudian menjelaskan implikasi dari status kita sebagai orang yang ditentukan untuk menjadi seperti Yesus. Ada implikasi yang luar biasa, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini akan hidup di dalam iman, dan dia tahu dirinya akan menjadi pemenang. Ayat 31, 32, 33, Paulus berkata begini, apakah yang akan kita katakan? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Saudara yang berbisnis tahu arti kapital atau modal. Kalau saudara punya sosial kapital, lalu punya finansial kapital atau materi, saudara punya kemampuan networking yang bagus, saudara tahu kekuatan saudara, kelemahan kompetitor, saudara mengerti bisnis saudara akan bagus, saudara punya potensi menjadi pemenang. Nah, Rasul Paulus bukan menjadikan Allah sebagai kapital, tetapi mau mengatakan begini. Kita hidup sebagai orang yang sudah ditentukan menjadi anak-anak Allah bersama dengan Allah. Hidup di mana Allah ada di pihak kita. Hidup bersama-sama dengan Allah. Dan bukan sembarang Allah, tetapi Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi rela melakukan segala-galanya sampai ia wafat di kayu salib, tetapi kemudian bangkit. Kalau begitu, kata Paulus, apa ada hal yang terlalu berat yang tidak bisa kita pikul? Apa ada hal yang terlalu sulit yang tidak bisa kita kerjakan? Apa ada hal yang terlalu mustahil dalam kamus kehidupan orang percaya? Tidak ada. Kalau Allah yang merelakan Kristus untuk wafat, tetapi kemudian bangkit sebagai pemenang, ada di pihak kita, dan kematian serta kebangkitannya itu terkait erat dengan karyanya untuk membenarkan, untuk memilih, untuk memuliakan kita. Siapa yang bisa menjadi lawan kita? Lawan saya dan lawan saudara-saudara. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bisa ditambahkan pandemi COVID-19. Saudara menganggur, saudara nggak punya uang, saudara sakit parah. Apa ada peristiwa yang membuat kita terpisah dari Allah di dalam Kristus yang wafat dan bangkit itu? Tidak ada. Nah, saudara-saudara, apa sih yang paling membuat manusia takut? Apa yang paling membuat saudara dan saya takut? Kematian, kan? Kita takut mati, karena mati itu misteri.
Maksudnya secara manusia nggak ada yang tahu apa yang terjadi setelah mati, menurut rasio dan logika kita. Nah, Paulus mau mengatakan begini, kematian itu sudah ditaklukkan oleh Kristus ketika dia wafat. Tapi wafat Kristus itu juga terkait erat dengan karya pembenaran yang dia lakukan untuk saya dan saudara-saudara. Lalu dia bangkit mengalahkan maut, memberikan kita jaminan maut dikalahkan, sengat maut tidak berdaya di hadapan Kristus. Dan itu juga dikaruniakan buat saudara dan saya. Maka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Kristus, dia tidak pernah kalah oleh keadaan dalam hidup. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Maka di dalam ayat 37 Rasul Paulus mengatakan begini, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. More than conqueror. Lebih dari orang yang bisa menaklukkan, mengalahkan, mengatasi, melampaui segala bentuk peristiwa dalam hidup. Karena Allah di dalam Kristus yang wafat dan bangkit telah mengasihi saya dan saudara-saudara. Maka dalam ayat 38 Paulus menegaskan sekali lagi dengan kuat, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat, pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang kita ketahui atau tidak kita ketahui, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudara, apakah ada hal lain yang lebih manis daripada kebenaran ini? Yesus Kristus yang wafat dan bangkit selalu menyertai kita. Tidak pernah terpisah dari kita. Menemani saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, buat saya ini sangat manis dan penting. Di masa pandemi ini kita berpikir kita nggak bisa ke gereja, lalu kita merasa aduh kita jauh dari Allah. Tidak. Allah ada bersama-sama saudara di rumah saat ini. Allah ada bersama-sama saudara ketika saudara bergumul saat ini. Allah menyertai saudara ketika saudara sedih saat ini. Allah mengerti pergumulan saudara ketika saudara tidak sakit, tidak sehat maksud saya saat ini. Allah hadir, menyertai, menuntun, dan memberikan jaminan kalau dirinya yang menang atas maut juga mengaruniakan kemenangan yang sama buat saya dan saudara-saudara. Nah, karena itu saudara-saudara, kita nggak pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Bagaimana besok, lusa, minggu depan, bulan depan, kita nggak ngerti. Tapi ada satu hal yang pasti firman Tuhan katakan hari ini kepada saya dan saudara-saudara. Saudara dipilih sebagai anak Allah. Saya dipilih sebagai anak Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus yang wafat dan bangkit. Kuasa Kristus itu menjamin saya dan saudara-saudara menaklukkan, mengalahkan segala peristiwa yang saat ini saudara sedang alami. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat sapaan-Mu, buat teguran-Mu, buat kebenaran firman-Mu. Kami ingin agar Roh Kudus menolong kami untuk hidup sebagai umat pilihan dan memiliki kekuatan rohani untuk optimis bahwa kami akan menjadi pemenang apapun situasi yang saat ini kami alami. Pada saat ini kami bersama-sama menaikkan syukur karena kasih dan kebaikan-Mu atas bangsa, gereja, dan keluarga kami. Kami juga berdoa agar kami bisa terus-menerus menunjukkan status kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kami berdoa agar pemerintah juga Tuhan karuniakan hikmat untuk mengambil kebijakan agar ekonomi boleh pulih, tetapi juga tetap memikirkan agar masyarakat sehat. Kami berdoa agar seluruh masyarakat juga tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, agar mereka tetap bisa baik di masa-masa yang sulit saat ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan percaya menemukan vaksin, agar diberikan hikmat, kepintaran, sehingga vaksin boleh cepat diketemukan dan masyarakat boleh mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja-Mu agar tetap bisa menjadi berkat untuk jemaat dan untuk masyarakat di tengah situasi sulit saat ini. Tuhan juga mengerti ada di antara kami yang bergumul dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan kesehatan, dan dalam relasi kami dengan pasangan atau anak-anak dan orang tua kami. Tuhan, ingatkan kami terus, kami adalah umat pilihan-Mu yang sudah Engkau tentukan untuk menjadi seperti Kristus, sehingga kami bisa menjalani itu semua dengan berpengharapan, menselaraskan pergumulan dan keinginan kami dengan rencana Tuhan, dan kami tahu kami bisa melewati itu semua dan keluar sebagai pemenang. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang dicurahkan. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang bergumul dengan kesehatannya. Bapak Adi Halim, Ibu Hilda, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem,
Ibu Hartati, Ibu Anastasia, Bapak Paul Margono, Oma Siboro, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu agar mereka mengalami lawatan-Mu dan dipulihkan oleh-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk saudara-saudara yang di minggu ini berulang tahun, biar mereka juga terus bisa bersyukur kepadamu dan merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Pergumulan kami yang lain, harapan kami yang lain, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami agar kami juga bisa menjalani hari baru di pekan yang baru dengan terus memuliakan nama-Mu. Inilah rangkaian syafaat dan harapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pengumpulan persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah di gedung gereja, atau bisa juga kita mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor akun 0955003 999 atas nama GKI Bogor Baru. Umat Tuhan, dengan bangkit berdiri, kita mengucapkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Dengan bersuka cita kami membawa persembahan ke hadapan-Mu ya Allah yang Maha Pemurah. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki dari Engkau saja asalnya. Kami mohon hikmat dan kekuatan Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat yang Tuhan beri kepercayaan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dengan pimpinan dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dan memasuki kehidupan atau ibadah kita yang sesungguhnya. Ingatlah selalu saudara dan saya dipilih Allah, dan karena itu kita hidup bersama dengan penyertaan Allah. Dan karena itu kita harus yakin tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara-saudara. Kita menjalani hidup
dan akan keluar sebagai pemenang. Ini janji Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Saudara, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.